Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita sampai detik ini masih bisa mengikuti pembelajaran online dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silakan dibuka kitabnya. Kita lanjutkan dari bab zakat, yaitu mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Sudah kita maknai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man humul ladina firriqabi. Siapakah yang termasuk budak? Humul ariqa'u al-mukatabuna, yaitu para budak yang mukatab. Man humul ghorimuna. Siapakah yang disebut ghorim itu? Hum man alaihim duyunun, yaitu orang yang menanggung hutang. La yastati'una qada'aha, yang tidak mampu untuk mengembalikannya. Man humul ladina fi sabilillahi. Siapakah yang disebut dengan fi sabilillah itu? Humul mujahiduna fi sabilillahi tatawwu'an, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah karena ketaatan. Man hum abna'us sabili. Siapakah yang disebut dengan ibnu sabil? Humul musafiruna fi ghairi ma'siyatin, yaitu orang-orang yang bepergian bukan untuk maksiat. Walam yakum ma'ahum malun, dan mereka tidak mempunyai harta. Yakfihim fi safarihim, untuk mencukupi perjalanan mereka. Oke, itu tadi penjelasan dari mustahik zakat part 2. Kemarin ada 4 golongan yang sudah Ustazah jelaskan, sekarang 4 golongan lagi yang Ustazah jelaskan. Yang pertama, yakni siapakah yang termasuk budak? Yaitu para budak yang mukatab. Mukatab artinya adalah budak yang dijanjikan oleh majikannya apabila dia dapat menebus dirinya atau dapat membeli atau membayar harga dirinya, maka akan dimerdekakan. Itu budak yang mukatab. Nah, ini berlaku ketika pada zaman Rasulullah dulu, pada zaman jahiliyah dulu, pada zaman Arab dahulu. Sekarang tidak ada perbudakan, tidak ada budak. Maka sudah tidak pernah kita jumpai lagi orang yang dinamakan budak, gitu ya. Jadi di sini orang yang berhak mendapatkan zakat adalah salah satunya budak yang mukatab, yaitu budak yang dia bisa atau dia mampu untuk membayar dirinya, menebus dirinya kepada tuannya. Lah, tuannya kemudian memerdekakan dia. Nah, ini yang berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah ghorim. Siapakah ghorim itu? Yaitu orang yang menanggung hutang yang tidak mampu untuk memenuhinya, atau orang yang terbelit hutang namun tidak bisa membayarnya. Sudah puluhan juta atau bahkan miliaran, kemudian tidak bisa mengembalikan karena dia bangkrut dan lain sebagainya, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian adalah siapakah yang disebut orang fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah karena ketaatan. Nah, fisabilillah dengan ibnu sabil beda. Kalau yang fisabilillah yaitu orang yang berjihad. Orang yang berjihad dalam artian ini adalah perang
perang untuk membela agama Allah, mempertahankan agama Allah, mempertahankan kemerdekaan negara. Ini termasuk orang yang berjihad fi sabilillah. Itu pengertian dari fi sabilillah. Kemudian siapakah yang disebut dengan ibnu sabil? Yaitu orang-orang yang bepergian bukan untuk maksiat dan mereka tidak mampu atau tidak punya harta, kemudian tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia ketika pergi atau kehabisan bekal. Lebih singkatnya seperti itu. Orang yang bepergian bukan karena maksiat kemudian dia kehabisan bekal. Seperti ketika kita pergi untuk sekolah atau pergi untuk mondok seperti yang sudah Ustazah jelaskan di video yang kemarin. Kemudian ketika sampean sudah di pondok, sudah belajar, sampean kehabisan bekal, sampean kehabisan uang, sampean kehabisan sangu. Nah, ini termasuk kalian adalah orang yang berhak menerima zakat. Gitu. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui Google Classroom atau WA Ustazah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.